Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to Salma Yap Channel. Nah, hari ini Salma mau bikin konten apa ya? Hari ini kita akan ngebahas tentang informasi yang menarik dan inspiratif banget buat kita diskusiin bersama. Dan hari ini temanya adalah beasiswa. So, bagi kalian yang lagi cari-cari beasiswa atau informasi tentang beasiswa, jangan sampai skip video ini dan watch this video until over. Yeah! Oke, teman-teman, tadi kan Salma udah bilang nih kalau misalkan video kali ini temanya adalah beasiswa. Dan alhamdulillahirobbilalamin, 2 bulan kalau nggak salah ya, 2 bulan kemarin Salma udah dapat sudah melaksanakan PK, jadi otomatis alhamdulillah udah official atau udah secara resmi menjadi salah satu awardee LPDP tahun 2020. Nah, maka dari itu Salma pengen banget sharing sama teman-teman, apalagi pas waktu kemarin kebetulan pas waktu PK itu singkatan dari persiapan keberangkatan. Jadi salah satu tahapan di LPDP itu untuk menjadi awardee itu harus mengikuti PK. Nah, Salma posting beberapa kegiatan dan responnya ternyata positif dan banyak teman atau kolega yang menanyakan gimana sih Sal cara kamu buat bisa dapet beasiswa LPDP. Ya secara gitu, LPDP, siapa sih yang nggak tahu sama LPDP? Apalagi kalau misalkan kalian adalah mahasiswa dan para pencari beasiswa. Nah, pastinya LPDP menjadi list utama di mana kalian akan apply beasiswa. So, di sini Salma akan sedikit membagi pengalaman dan tipsnya bagi kalian, terutama kita nih yang guru-guru, gimana sih caranya buat dapat beasiswa dan melanjutkan S2. So, kita mulai aja ya videonya. Teman-teman, kalian tahu nggak sih, tadi Salma bilang LPDP, tapi kalian tahu nggak sih LPDP itu apa? Nah, LPDP adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi, LPDP ini adalah salah satu lembaga penyedia beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya. Nah, salah satunya kalau misalkan LPDP itu adalah menyediakan beasiswa untuk S2 dan S3. Nah, kali ini Salma ingin mengungkapkan keunggulan LPDP dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa lainnya. Pertama, LPDP itu adalah, kalau misalkan kita bisa list, kalau misalkan kalian bertanya kepada para pencari beasiswa, pasti di list mereka itu LPDP menjadi yang nomor 1. Kenapa? Soalnya LPDP itu full dalam segala hal. Jadi selain memberikan biaya UKT atau SPP kalian nanti pas kalian kuliah, jadi LPDP juga memberikan biaya atau dana untuk pertama biaya bulanan kalian, nanti kalian dikasih, terus ada biaya buku, ada jaminan kesehatan, dan yang lain-lain. Nah, misi dari LPDP ini sendiri adalah untuk membangun pemimpin dan profesional masa depan Indonesia. Nah, ini sesuai banget dengan tujuan Indonesia sekarang, yang dimana Indonesia ingin mewujudkan atau menciptakan generasi Indonesia yang berkualitas. So, go back to LPDP. Jadi, kalau misalkan kalian ingin kepo atau ingin cari informasi lebih lanjut, kalian bisa klik di website ini. Jadi, ini adalah websitenya. Jadi, kalian bisa klik
link website di sini dan kalian bisa langsung baca sendiri tentang sejarahnya, lalu macam-macam beasiswanya di website tersebut. Nah, teman-teman, jadi yang harus kalian tahu, LPDP itu banyak kategorinya ya, dimana kalian bisa apply secara online. Nah, jadi pertama kalian itu nanti harus buat akun dan kalian isi profil diri, dan setelah kalian isi profil diri, punya akun dan passwordnya, nanti di saat LPDP membuka, kalian bisa langsung apply dengan kategori yang kalian inginkan. Jadi ada beberapa kategori kalau misalkan kalian mau mendaftar LPDP. Pertama, contohnya ada kategori umum atau beasiswa umum. Jadi di sana itu ada beasiswa reguler, ada beasiswa dokter spesialis dan yang lainnya. Selain itu ada juga beasiswa afirmasi. Itu untuk lanjutan dari alumni bidik misi, lalu ada beasiswa santri juga, dan banyak lagi. Dan selanjutnya ada juga beasiswa targeted group, biasanya itu untuk PNS, Polri, terus ada beasiswa dosen, terus pokoknya banyak deh ya rinciannya. Jadi semuanya, semua orang itu intinya bisa daftar LPDP. Keren kan? Oke, balik lagi ke pengalaman aku sendiri apply LPDP. Jadi, seperti yang kita tahu kalau misalkan tahun kemarin, tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa cobaannya untuk seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan untuk para pencari beasiswa tentunya, soalnya LPDP untuk tahun kemarin ada beberapa perbedaan yang signifikan kalau misalkan sama bisa bilang. Soalnya pertama, pembukaan LPDP-nya yang mundur banget. Hampir di bulan sekitar bulan Oktober, November, Desember pembukaannya. Terus di mana kemarin itu pembukaan LPDP itu hanya ada 2 kategori. Jadi pertama adalah kategori PTUD, yang kedua adalah kategori beasiswa pendidik. Nah, ini ada yang beda nih dari beasiswa ini sendiri. Kan tadi Salma bilang kalau 2019 jenis beasiswanya itu ada targeted group. Kalau misalkan itu targeted group itu untuk dosen dan ada juga untuk PNS. Nah, tapi di 2020 kemarin jadi ada beasiswa pendidik namanya. Nah, beasiswa pendidik ini khusus untuk pendidik lah ya. Untuk pendidik. Nah, untuk beasiswa pendidik ini Salma semangat banget buat ceritainnya, soalnya pertama, jadi beasiswa pendidik ini khusus untuk guru maupun itu PNS atau yang honorer yang sudah memiliki NUPTK. Jadi kalau misalkan guru yang udah punya NUPTK yang sudah tercatat di Dapodik bisa banget buat daftar. Dan yang kedua untuk dosen yang sudah memiliki NIDN atau Nomor Induk Dosen Nasional. Nah, jadi di beasiswa pendidik ini yang daftarnya itu guru dan dosen. Dan guru ini nggak cuma PNS aja, tapi honorer juga bisa. Dan ini menjadi kabar baik kan untuk kita sebagai guru. Ternyata semua kalangan bisa ikut di beasiswa pendidik LPDP ini. Nah, beralih ke syaratnya. Jadi saya ingin menunjukkan syarat ini. Nah, ini adalah syarat untuk kalian yang mau daftar beasiswa pendidik. Sebelum nanti saya mau jelasin ya tentang sedikit salah satu syarat ini. Dan gimana sih Salma bisa mengakali untuk daftar dan akhirnya bisa masuk. Oke? Bisa di screenshot dulu. Oke, kalian keep ya. Siapa tahu nanti kalian berminat.
Oke, kita lanjutin nih. Jadi, informasi tambahan tentang saya, kalau misalkan kalian sudah nonton beberapa video sebelum ini, Salma mereview tentang CPNS, terus PNS, tepatnya adalah CPNS guru SD. Jadi, Salma ini profesinya adalah sebagai guru kelas SD. Jadi, Salma mengajar di SD, menjadi guru SD. Dan alhamdulillah, berkesempatan menjadi salah satu CPNS 2018. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih Salma daftar, bahkan bisa masuk menjadi salah satu awardee beasiswa pendidik LPDP 2020. Jadi pertamanya gini nih ceritanya. Kalian udah lihat syaratnya kan? Jadi syaratnya itu adalah salah satunya adalah izin dari kepala sekolah atau izin dari kepala sekolah atau izin dari atasan. Jadi bagi kalian yang bekerja, kalian diwajibkan untuk mendapatkan izin dari atasan kalian. Terus ada juga surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini kalau misalkan kalian sudah bekerja didapatkan pertama dari atasan kalian, yang kedua itu dari akademisi. Jadi akademisi yang Salma gunain pas daftar itu dari dosen pas S1. Jadi Salma minta ke beliau untuk memberikan surat rekomendasi, dan alhamdulillah dilancarkan dan dipermudah. Jadi itu yang harus kalian persiapkan. Pertama adalah surat izin dari atasan, yang kedua adalah surat rekomendasi atasan dan akademisi. Berbeda dengan bagi kalian yang belum bekerja, jadi kalian tidak usah ada surat izin dari atasan, tapi kalian menyiapkan 2 surat rekomendasi. Nah, setelah itu, syarat yang harus kalian ingat-ingat dan kalian persiapkan adalah TOEFL. TOEFL di sini untuk beasiswa pendidik memiliki keistimewaan karena lebih rendah sebenarnya. Jadi untuk guru itu minimal TOEFL ITP-nya itu 450. Kalau misalkan kalian kalau daftar reguler, kalian pasti dimintanya 500. Tapi ini untuk beasiswa pendidik cuma 450. Tapi kalian harus tes TOEFL-nya di tempat yang memang resmi. Jangan sampai kalian tes di tempat yang tidak diakui. Jadi sayang gitu, sertifikat yang kalian gunakan itu tidak akan berlaku, soalnya tidak resmi. Jadi kalian cari deh di Google mana saja tempat di daerah kalian yang menyediakan tes ITP TOEFL yang resmi. Pas waktu kemarin Salma tesnya itu bayarnya 500 ribuan, dan itu kalau untuk tes ITP TOEFL itu rata-rata segituan sih, 500 ribuan. Nah, selanjutnya ada ini yang paling penting adalah LOA atau Letter of Acceptance. Jadi syarat utama untuk masuk beasiswa pendidik dan beasiswa PTUD ini untuk tahun 2020 kemarin, kita harus mempunyai LOA. Jadi di mana LOA ini didapatkan kalau misalkan kita sudah keterima di universitas yang kita tuju. Pas waktu kemarin Salma S2-nya itu di UPI. Jadi pertama Salma daftar dulu, terus keterima, nanti di UPI-nya itu akan diberikan LOA. Nah, itu menjadi syarat juga. Dan selain itu ada beberapa syarat, kalian bisa baca langsung semua syaratnya dan kalian bisa persiapkan dengan matang. Oke teman-teman, gimana? Udah dicatat kan syarat-syaratnya? Nanti kalian bisa kepoin langsung websitenya ya, website LPDP-nya.
Dan selanjutnya Salma mau curcol dulu nih, ini juga penting banget. Jadi untuk basic pendidik sendiri, jadi kalau ini yang sedikit curhat,